Hai adik-adik, aku Om Gatot. Yuk belajar bersama Om Gatot tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Let's go! Perkenalkan, ini kawan Om Gatot, namanya Kak Adit. Kali ini Kak Adit akan berkemah dengan mengendarai motor. Jangan lupa menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara dan berdoa ya. Ayo kita ikuti Kak Adit. Oh iya, di masa pandemi ini jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak ya. Wah, kita mau kemana nih, Kak? Oh, Lambir Hill. Lambir Hill adalah hutan konservasi terletak di negara Malaysia, tepatnya di negeri Sarawak. Sebelum masuk ke kawasan hutan, kita lihat peta yuk. Oke, kita masuk. Kawasan hutan ini masih terjaga keasriannya loh. Bisa kita lihat dari pohonnya yang rindang dan air yang jernih. Wah, ada air terjun. Hati-hati Kak Adit, licin. Di kawasan hutan, kita harus tetap berhati-hati ya. Dan jangan segan-segan untuk meminta pertolongan. Seperti kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Kak Adit sedang bingung mencari apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Oh, tempat mendirikan tenda. Semangat Kak Adit! Malam mulai tiba, semua terlihat gelap dan udara mulai terasa dingin. Kak Adit pun menyalakan api untuk menerangi sekitar. Api sudah berkobar. Kak Adit duduk di dekat api dan memasak air untuk menghangatkan tubuhnya. Hati-hati Kak Adit, panas. Oh kan, baru saja Om Gatot bilang. Adik-adik juga hati-hati ya jika memegang benda yang panas. Mau dong Kak Adit. Sambil menikmati indahnya malam, yuk kita bernyanyi bersama. Terus mengejar matahari. Cukup sampai di sini ya petualangan kita kali ini. Bye-bye. Bagaimana adik-adik? Asik kan? Apa sih kaitannya video tadi dengan perpindahan kalor? Yuk kita belajar bersama tentang perpindahan kalor. Proses perpindahan kalor sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari loh. Kita pahami dulu ya pengertiannya. Kalor atau panas merupakan bentuk energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan kalor adalah proses berpindahnya energi panas. Perpindahannya seperti apa ya? Energi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, baik itu melalui zat perantara ataupun tidak. Satuannya Joule.
Pada perpindahan kalor, terdapat zat perantara berupa benda yang dapat menghantarkan panas dan ada juga yang tidak dapat menghantarkan panas. Lalu, benda yang dapat menghantarkan panas disebut apa ya? Ya, tepat sekali. Namanya konduktor. Contohnya besi, tembaga, timah, dan logam lainnya. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut apa ya? Ya, mantap! Namanya isolator. Contohnya adalah karet, kain, kertas, kayu, dan plastik. Sekarang kita cari tahu yuk jenis-jenis perpindahannya. Yang pertama, konduksi. Merupakan perpindahan panas melalui zat padat di mana partikel zat perantaranya tidak mengalami perpindahan. Kedua, konveksi. Merupakan perpindahan panas melalui aliran di mana partikel-partikel zat perantaranya ikut berpindah. Yang terakhir, radiasi. Merupakan perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Supaya lebih jelas, yuk kita lihat kembali video petualangan Kak Adit tadi. Bentar ya, Om Gatot keluarkan pusaka Kala Mangsa dulu. Nah, ini adalah contoh konduksi, perpindahan panas melalui zat padat tanpa diikuti oleh partikel zat perantaranya. Yuk kita cari tahu prosesnya seperti apa. Ketika Kak Adit memanaskan panci, energi panas yang berasal dari api akan berpindah ke panci, menyebabkan panci yang tadinya dingin akan menjadi panas. Panci merupakan zat padat, di dalamnya terdapat partikel yang ketika bersentuhan dengan api akan bergetar, sehingga membuat partikel yang di sebelahnya pun ikut bergetar. Contoh lainnya adalah menyetrika pakaian dan memegang gelas panas. Lanjut ya. Nah, ini adalah contoh perpindahan panas yang kedua, yaitu konveksi. Perpindahan panas melalui aliran di mana partikel-partikel zat perantaranya ikut berpindah. Ketika Kak Adit memasak air, partikel air di bagian bawah memuai, sehingga menjadi lebih ringan. Kemudian bertukar dengan partikel air dingin yang ada di bagian atas, sehingga membentuk sebuah aliran. Contoh lainnya, cerobong asap pabrik dan gerakan balon udara. Next. Stop! Ini adalah contoh perpindahan kalor yang terakhir, yaitu radiasi. Perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Ketika Kak Adit menghangatkan tubuh di dekat api, energi panas dari api tersebut berpindah dalam bentuk gelombang tanpa melalui zat perantara, lalu diterima oleh tubuh Kak Adit yang suhunya lebih rendah. Contoh lainnya, menjemur pakaian dan menghangatkan badan pada siang hari. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Sekarang Om Gatot tes ya. Jawabannya apa ya? Betul sekali. Adik-adik, kalor merupakan bentuk energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda, dan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ada benda yang dapat menghantarkan panas, ada juga yang tidak. Perpindahan kalor ada 3 jenis, konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, sampai di sini dulu ya. Jumpa lagi di petualangan UASYK bersama Om Gatot selanjutnya. Dadah!